Halo semua, perkenalkan namaku Catherine dan temanku Monica. Kami mahasiswa dari Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya. Saat ini kami ingin menjelaskan mengenai sejarah, perkembangan, serta pihak-pihak dalam komunikasi global. Sebelumnya, aku ingin menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan komunikasi global. Komunikasi global atau komunikasi internasional adalah kemampuan untuk menyediakan dan mengakses informasi lintas budaya melalui berbicara, mendengarkan, atau membaca dan menulis. Komunikasi global merupakan aspek yang penting dalam penyusunan dan pemeliharaan kekuasaan. Tentu saja pada saat ini komunikasi global dapat terjadi karena adanya teknologi yang mutakhir. Namun jika ditelusuri lebih lanjut, komunikasi global merupakan suatu hal yang terjadi sejak awal peradaban. Untuk dapat memahami komunikasi global dan konsep-konsep yang ada di dalamnya, penting bagi kamu untuk memahami aspek budaya politik dan sejarah yang membentuk komunikasi global hingga saat ini. Sejak zaman Roma, jaringan komunikasi global telah menjadi kunci dalam kelancaran perdagangan, kampanye militer, dan pemerintahan. Jaringan informal seperti penjelajah dan pedagang tercatat sudah ada sejak lebih dari ribuan tahun, terutama yang terjadi di area Arab, India, dan Tiongkok. Rute perdagangan seperti rute Transasia dan jalur sutra yang menghubungkan Tiongkok, India, Persia, hingga Eropa membantu tersebarnya ide dan informasi dari suatu benua ke benua lain. Ide mengenai agama, yaitu Buddha, Kristen, Islam, dan lain-lain merupakan ide yang dapat tersebar dengan luas melalui bentuk komunikasi informal ini. Ekspansi komunikasi global dapat dilihat sebagai hasil dari perkembangan kapitalisme di abad ke-19. Kebutuhan untuk informasi yang cepat dan dapat diandalkan sangatlah penting bagi ekspansi perdagangan. Inggris menguasai komunikasi internasional pada abad ke-19 melalui kontrolnya terhadap telegraf dan jaringan kabel, dan Amerika Serikat muncul sebagai penguasa informasi setelah Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia Kedua dan memasuki Perang Dingin, ada beberapa hal yang menyebabkan timbulnya kajian komunikasi internasional. Pertama, adanya perang dan propaganda internasional. Kedua, pengembangan organisasi-organisasi dan diplomasi internasional. Ketiga, penyebaran ideologi dan penggunaan komunikasi untuk penyebarluasan ideologi. Dan keempat, perkembangan teknologi komunikasi yang semakin canggih. Inggris pada masa itu mendominasi rute perdagangan dunia, memiliki teknologi perkapalan dan telekomunikasi yang maju. Pada 1937, Samuel Morse menciptakan telegraf nirkabel, teknologi yang memungkinkan persebaran informasi dengan sangat cepat. Dengan adanya telegraf, komunikasi antara kantor kolonial di Inggris dengan kantor cabang di India dapat terjadi dalam hitungan menit. Pada masa ketika layanan pos memerlukan waktu beberapa hari untuk sampai, perusahaan asal Inggris mendominasi industri telegraf kabel yang merupakan jantung dari jaringan informasi internasional, militer, dan propaganda. Setelah Alexander Graham Bell mematenkan teknologi telepon pada 1977, Amerika Serikat menggantikan posisi Inggris dalam dominasi teknologi komunikasi kabel. Telegraf nirkabel tersebut merupakan cikal bakal sistem radio. Pada 1901, Guglielmo Marconi memperlihatkan cara penggunaan pemancar radio nirkabel. Setelah itu, radio menjadi alat telekomunikasi yang lebih sungguh disukai karena harga pembuatannya murah serta dapat dijual dan digunakan dalam skala yang besar. Pada masa itu, spektrum radio dikuasai oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet. Ketiga negara itu menggunakan kemampuan radio untuk menjangkau masyarakat luas, untuk manajemen opini publik, dan propaganda oleh kelompok politik dan pemerintah.
Komunikasi internasional pada abad ke-19 mengalami kemajuan berkat pembentukan kantor berita. Industri kantor berita mampu menciptakan koran yang memuat informasi, ide, dan periklanan dalam harga yang murah dan bisa diakses oleh jumlah massa yang lebih besar. Teknologi percetakan yang tadinya terdapat di Eropa akhirnya tersebar ke benua lainnya, memungkinkan koran dan bahasa non-Eropa untuk terbit. Dan 1870 diterbitkan berbagai media cetak lain dalam negara Eropa di banyak negara Asia. Koran digunakan pemimpin negara untuk membangun rasa nasionalisme. Meskipun kemampuan penyebaran informasi dapat dilakukan oleh banyak negara, Amerika Serikat merupakan negara yang memiliki pengaruh terbesar dalam pembentukan budaya dan media. Internasionalisasi budaya secara massal dimulai melalui industri film dan didominasi oleh Hollywood. Industri film berkembang dan dapat memunculkan industri musik serta periklanan. Abad ke-20, industri periklanan merupakan industri yang vital bagi komunikasi internasional. Dibantu dengan radio, TV, periklanan dapat membentuk tren yang dikonsumsi oleh masyarakat di seluruh dunia. Komunikasi global atau komunikasi internasional muncul sebagai bidang studi pada abad ke-20. Baik, dilanjutkan oleh saya, Monika Fajarsari, dengan NPM 2019 10415881. Sekarang kita memiliki banyaknya aplikasi yang bisa diakses oleh semua orang, semua kalangan, dan siapapun di seluruh dunia melalui internet. Sistem komunikasi global yang kita miliki ini dapat mendorong terjadinya berbagai perubahan, seperti globalisasi. Selain itu, dengan menganalisis sistem komunikasi global yang ada, kamu juga bisa mempelajari hubungan ketergantungan yang ada antara negara-negara maju dengan negara berkembang. Dilihat dari pelakunya, komunikasi global dapat terbagi menjadi dua, yaitu official transaction atau komunikasi yang dijalankan oleh pemerintah, dan unofficial transaction atau komunikasi yang melibatkan pihak non-pemerintah. Pemerintah, sebagai salah satu pelaku utama komunikasi internasional, menjalankan sejumlah langkah yang berpengaruh terhadap posisi negara yang diwakilinya dalam peraturan politik internasional. Pemerintah dapat menjalankan langkah-langkah yang berefek politik tidak langsung seperti mempromosikan pendidikan internasional. Organisasi non-pemerintah dianggap sebagai salah satu sumber informasi bagi pemerintah dan PBB. Umumnya mereka melakukan riset atau penelitian independen di masyarakat lokal. Misalnya data dan informasi terkait kepuasan masyarakat di kota kecil terhadap fasilitas publik yang ada. Banyak organisasi non-pemerintah yang berfokus pada membantu penyuaraan dan pemberian bantuan terkait isu kemanusiaan hingga usaha merawat lingkungan dan seperti konvensi hutan dan hewan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.